Bapak Ibu, bagi yang akan menyongsong 40 tahun atau yang sudah 40 tahun, maka harus berubah cara berpikirnya dari berpikir materialis menjadi kerohanian. Syukur itu bukan dari masalah fulus saja. Nabi mengatakan, nikmat terbaik yang kamu minta adalah al-afiyah, sehat. Coba, udah lihat belum teman kita duitnya banyak, penyakitnya banyak, habis ya duitnya? Habis. Udah lihat belum orang biasa, sedang mungkin rezekinya nggak bagus, tapi dia sehat. Banyak orang begitu. Sebenarnya orang-orang yang sehat itu dia dapat kekayaan lain, yaitu kesehatan dan faragh, kelapangan waktu, nggak sibuk, banyak waktu dengan keluarga. Bagi saya, waktu yang banyak bersama keluarga itu bagian dari kekayaan. Maka adalah hadis Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan orang luput menyadarinya, luput untuk mensyukurinya, bahwa itu adalah kekayaan besar. Apa itu? As-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang yang banyak. Maka yang masih punya waktu bersama keluarga, walaupun rezeki tidak seperti orang luar, tapi nikmatilah, ya Allah, limpahkanlah rasa syukur, dan dengannya aku bersyukur kepada nikmat-nikmat Engkau. Bapak Ibu yang sudah sampai umurnya 40, ada kesadaran itu, maka masuk ke dalam ayat ini. Ada orang sudah 40 tahun tidak ada kesadaran itu, berarti dia belum dewasa. Ada orang baru umur 15 tahun, 20 tahun, dia sadar dengan umurnya, walaupun secara biologis umurnya baru 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, orang ini sudah disebut dewasa. Jadi ada umur biologis 40 sana, 40 tahun. Ada umur ruhani, ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai, ditandai dengan rasa bersyukur kepada Allah. Maka seorang yang disebut berusia matang itu bukan berdasarkan umur semata, tapi ada karakter yang disebut orang dewasa. Satu, syukur. Dua, suka mendoakan kebaikan untuk diri, keturunan, orang tua. Yang berikutnya, suka bertaubat. Dan yang terakhir, berserah diri, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ ada doa, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku dan keturunanku. Jadi doanya nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keturunan. Maka ayat ini menyindir kita semua, apakah kita sudah benar-benar dewasa atau masih berpikir seperti anak remaja. Udah lewat 40 masih hura-hura, nggak jelas, kumpul-kumpul, nggak jelas, ya, belum ada karakter kedewasaan. Jadi Nabi mengatakan, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu berobat dengan cara dua hal. Yang pertama dengan bekam, yang kedua dengan madu. Ditambah nggak mau mengamalkan sunnah Nabi, berbekam. Tahu bekam? Ini saya mengimbau terutama orang Sumatera, orang Batam, bekamlah tiap bulan. Jangan cuma minum pil untuk membersihkan darah, mengencer darah. Ini bahaya. Buang darahnya. Gimana caranya? Dibekam. Nabi Muhammad SAW setiap kali terasa berat bagian kepala, belakangnya atau punggungnya, maka beliau berbekam. Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun di hadis Nabi diberikan hari-hari bekam, tapi bagi beliau hari bekam itu bukan hari A, B, C, D. Hari bekam itu hari di mana punggung kepala terasa berat, langsung dibekam.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وذريته أجمعين. Bapak Ibu jemaah sibuk yang dimuliakan Allah, judul tema kita makna usia lanjut dalam pandangan Islam. Saya usianya udah lanjut atau belum? Udah lanjutan 15 tahun. Kata lanjut tidak lanjut itu adalah kesadaran. Karena banyak yang berumur 60 pun belum merasa 60. Yang sudah 40 pun belum merasa 40. Di dalam surah Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Ingatlah, kata beliau. Kata ingat ya. Langsung wasaina, kami wasiatkan terhadap manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Orang tuanya itu sudah hamil dan menyusuinya selama beberapa lama dalam keadaan kurhan ala kurhib, dalam keadaan yang tidak mengenakkan. Kurhan itu perasaan terpaksa atau enggak enak. Menyusui berapa tahun? Ditambah dengan hamil 9 bulan, jadi berapa? Sekitar itu ya, 29 atau 30. Secara bulan syamsiah mungkin 29, tapi bulan qamariyah 30. Ya, 30, jadi 30 tahun. Falamma balagha ashuddahu, ketika sudah sampai dia balik atau baligh sampai kepada 40 sana, 40 tahun. Qal, maka dia berkata, ini perintah sebenarnya agar kita mengatakan itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Rabb, auzi'ni. Waza'a artinya sebarkan, limpahkan. Rabbi auzi'ni, ya Allah limpahkanlah rasa syukur dan dengannya aku bersyukur kepada nikmat-nikmat Engkau. Bapak Ibu yang sudah sampai umurnya 40, ada kesadaran itu, maka masuk ke dalam ayat ini. Ada orang sudah 40 tahun tidak ada kesadaran itu, berarti dia belum dewasa. Ada orang baru umur 15 tahun, 20 tahun, dia sadar dengan umurnya. Walaupun secara biologis umurnya baru 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, orang ini sudah disebut dewasa. Jadi ada umur biologis 40 sana, 40 tahun. Ada umur ruhani, ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ditandai dengan rasa bersyukur kepada Allah. Habis rasa bersyukur apa? Mendoakan kedua orang tua, mendoakan keturunan. Ini masih mendoakan dirinya sendiri ya. Lalu ada karakter di belakang situ, karakter taubat. Lalu karakter menjadi orang yang muslimin, yang tunduk. Maka berdasarkan surat Al-Ahqaf ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka seorang yang disebut berusia matang itu bukan berdasarkan umur semata, tapi ada karakter yang disebut orang dewasa. 1, syukur. 2, suka mendoakan kebaikan untuk diri, keturunan, orang tua. Yang berikutnya, suka bertaubat.
Dan yang terakhir, berserah diri patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ ada doa, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku dan keturunanku. Jadi doanya nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keturunan. Kata aslih tidak hanya perbaikan dalam bab rezeki. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, banyak orang tua mendoakan anak cuma persoalan rezeki, lancar rezeki nas, gitu. Cuma itu, tapi tidak mendoakan sampai urusan akhirat. Maka ayat ini menyindir kita semua, apakah kita sudah benar-benar dewasa atau masih berpikir seperti anak remaja. Udah lewat 40 masih hura-hura, gak jelas, kumpul-kumpul, gak jelas ya? Belum ada karakter kedewasaan. Di dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq, ya. Sering baca itu ya, siapa yang kami panjangkan umurnya maka kami kembalikan penciptaannya. Mohon maaf, orang kalau sudah tua karakternya kayak anak-anak ya, tapi giginya ompong ya. Anak kecil giginya belum tumbuh, lucu. Kalau udah tua keriput ya. Udah sepuh, kalau anak kecil ngompol lucu, tapi kalau udah gede ngompol nggak lucu. Tapi itulah faktanya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Orang yang kami panjangkan umurnya maka dikembalikan karakternya seperti anak kecil. Gampang sedih, ya, gampang tersinggung, ya, manja, cari perhatian. Nah, jika ini terjadi pada keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun, itu secara harfiah normal, emang begitu. Memang harus terjadi apa? Orang udah tua, kembali karakternya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila di keluarga kita ada ayah ibu yang kemudian jadi rewel, ya, kayak bayi, tapi nggak lucu kan? Orang tua rewel, lucu nggak? Orang tua pengen perhatian. Kenapa nggak lucu bagi kita? Karena kita belum merasa tua, belum jadi tua. Coba kalau kita seumur beliau, apa yang terjadi? Kita nyesel dulu tidak memberikan perhatian kepada orang tua. Nah, itu dua ayat itu penting sekali. Dalam hadis Nabi dikatakan, umru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun man yatajawaz dzalik. Umur umatku gak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewatinya. Salah satu guru kami di Cibarusah, Bogor ya, masuk Bekasi sekarang, umurnya 120 tahun kalau nggak salah wafatnya. Syekh Abdul Haq Hamidi, dulu ngajinya di Mekah. Diperkirakan beliau itu lahir tahun 1900 atau 1901, sekitar itu. Itu masih dijajah ya, bener? Masih dijajah nggak Indonesia? Belum ada nama Indonesia. Beliau sudah ke Mekah ya, tahun-tahun awal itu. Tapi orang datang ke beliau minta doa, minta diajarkan zikir. Itu yang tersisa. Badan sudah sepuh, sudah lemah, tapi setiap saat, setiap hari orang datang minta diajarkan zikir, diijazahkan zikir. Salah satu yang beliau ijazahkan itu kitab Dalailul Khairat, kumpulan sholawat. Umur 119 tidak, akal sehatnya itu nggak hilang.
Ini kadang ada orang baru umur 40 sudah oleng, ya. Baru di PHK udah hilang akal. Itu kiai nggak pernah jadi karyawan, nggak pernah stres, ya. Kenapa dia tidak pernah stres? Karena tidak pernah menggantungkan kalbunya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bagi yang akan menyongsong 40 tahun atau yang sudah 40 tahun, maka harus berubah cara berpikirnya dari berpikir materialis menjadi kerohanian. Syukur itu bukan dari masalah fulus saja. Nabi mengatakan, nikmat terbaik yang kamu minta adalah al-afiyah, sehat. Coba, udah lihat belum teman kita duitnya banyak, penyakitnya banyak, habis kan duitnya? Habis. Udah lihat belum orang biasa, mungkin rezekinya gak bagus, tapi dia sehat. Banyak orang begitu. Sebenarnya orang-orang yang sehat itu dia dapat kekayaan lain, yaitu kesehatan dan faragh, kelapangan waktu, gak sibuk, banyak waktu dengan keluarga. Bagi saya, waktu yang banyak bersama keluarga itu bagian dari kekayaan. Benar nggak? Yang dulu pernah sibuk, pernah lama di luar rumah, itu miskin itu, walaupun duitnya banyak. Orang-orang yang banyak hidupnya di luar dan dia kemudian jauh dari pasangannya, jauh dari anak-anak, fahuwa miskin. Ini saya lagi miskin ini Pak, udah 3 hari gak ketemu anak, miskin itu. 3 hari gak ketemu pasangan, miskin. Dulu guru kami mengatakan, ya miskin ya, wahai orang miskin. Apa artinya? Wahai orang malang itu, sungguh malang di kau. Punya duit tapi jauh dari istri, punya duit tapi jauh dari anak. Bapak Ibu yang bukan Allah, ukuran kita kaya itu selalu duit. Akhirnya kita sibuk di luar, ya, sibuk kemudian mengurusi hal-hal yang menurut kita bisa membahagiakan mereka. Padahal anak-anak itu belum tentu bahagia kalau kita lama-lama di luar, ya. Maka adalah hadis Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang kebanyakan orang luput menyadarinya, luput untuk mensyukurinya, bahwa itu adalah kekayaan besar. Apa itu? As-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang yang banyak. Maka yang masih punya waktu bersama keluarga, walaupun rezeki tidak seperti orang luar, tapi nikmatilah, ya. Dan orang Indonesia ini kan hidupnya paling santuy, benar ya? Corona nggak corona, santai. Makan tetap 3 kali sehari, ya. Ya benar. Kita ini sangat santai, maka angka stres di negeri ini tidak terlalu banyak dibandingkan negeri yang kata orang sangat maju. Kita dijajah dengan kendaraan-kendaraannya. Negeri Jepang itu angka stres hampir tiap hari ada. Apalagi ada musim-musim PHK. Di sana orang bilang gaji 20 juta itu paling kecil. Ya iya, biaya hidupnya kan besar. 20 juta sama kayak kita gaji 2 juta di sini. Bayar apartemen, bayar pajak, bayar ini, kendaraan. Kendaraan, mereka bikin kendaraan untuk kita yang menikmati orang Indonesia. Mereka naik apa Pak? Naik kereta api. Bukan kereta api juga ya, kayak komuter lain. Kalau di Jakarta kayak MRT, habis hidup di situ. Berangkat, bahkan banyak yang tertidur lagi berdiri. Tuntutan kerja sangat banyak. Orang Indonesia masuk kerja jam 8, telat jam 9 pun boleh, ya.
Nikmat jadi orang Indonesia itu. Ini yang Nabi singgung. Nabi lagi ngomongin orang Indonesia kali ya. Ni'matani, dua nikmat besar yang kalian tidak pernah sadari syukuri. Sehat dan faragh, waktu yang luang. Kita nggak syukuri itu. Orang Cina Pak bangun Abu Dhabi, ya orang Abu Dhabi-nya ngongkang-ngongkang kaki ya. Mereka dapat dana. Tuh kalau bapak mau kawin tuh, misalnya mau nikah, dapat dana dari pemerintah. Mau kawin lagi, dapat lagi dari pemerintah. Yang kerja, yang bangun siapa? Orang Taiwan, orang Cina, orang Jepang. Mereka tender-tenderan tuh. Orang Arabnya pakai gamis saja tiap hari kan. Kita kira pakai gamis Islami. Saya bacain assalamualaikum gak dijawab Pak. Ngetes di imigrasi di luar, nggak ada Islaminya. Maka baju begini bukan baju Islami. Ini kebetulan guru saya pernah pakai baju putih begini, gamis, maka saya menganggap ini baju guru saya. Banyak kok yang pakai gamis putih, pakai udeng-udeng, pakai kerudung. Baca assalamualaikum nggak jawab, songongnya bukan main. Assalamualaikum. Gitu ya. Sibuk di situ mereka. Dulu orang Saudi hidup santai. Sebelum pandemi, sempat orang-orang yang hidup santai itu dipaksa bekerja. Caranya gimana? Orang Indonesia yang dulu jadi sopir, jadi karyawan, dipulangkan. Cowok-cowok dipulangkan, laki-laki itu. Akhirnya terpaksa lah orang Saudi mau bekerja. Lagi asik-asik bekerja, corona datang. Ya, baru nyesel, wah, waktu bekerja itu indah. Tapi di tengah kota, saya nggak tahu di Batam mengalami nggak. Di kota-kota padat di Batam kan termasuk aktivitasnya luar biasa. Selama pandemi, work from home-nya jalan atau gimana? Atau kerjanya tetap di kantor, di pabrik, di industri? Tetap jalan ya? Berarti nggak ngaruh ya. Tapi kalau di ibu kota, di luar sana, terasa sekali. Di sini jalan 20 menit jauh kok. Bagi kami 40 menit itu sebentar. Di sini 20 menit kok jauh Pak Ustaz. Kita harus buru-buru gak? 20 menit. Kami macet 1 jam biasa aja. Sono. Ketika ada kerja dari rumah, itu nikmatnya bukan main. Mungkin duit tunjangannya tidak sebanyak yang dulu. Nikmat dompetnya berkurang, tapi nikmat bersama keluarga, bisa sholat bersama di rumah, nikmat sehat, itu luar biasa. 11-12 itu rasanya. Nah, inilah hadis ini yang jarang disadari orang. Kita bacakan ulang di sini. Dua nikmat yang jarang disyukuri, dua nikmat yang bakal disesali. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini saya lihat ini banyak yang nafsu makannya, masya Allah ini suka makan itu tuh, isi perutnya kambing, bukan kucing Pak, sapi, apa tuh namanya tuh, jeruan. Aduh, sesekali bolehlah Pak ya. Apa yang kita makan di waktu muda, lalu jangan salahkan jika itu menjadi beban di masa tua. Dulu suka minum-minum di masa muda, ya sudah nikmati, rusak saluran pembuangan airnya ketika sudah umur 40. Dulu di waktu muda suka makan gaji, suka gaji kan, sama gaji ya. Beda hak sama enggak aja ya. Suka digaji sama suka makan gaji. Itu kan gak baik sering-sering untuk darah kita. Tapi karena selera gak bisa ditahan, makan tiap hari. Belum 40 tahun udah kolesterol, hipertensi. Ditambah gak mau mengamalkan sunnah Nabi, berbekam. Tahu bekam? Ini saya mengimbau
terutama orang Sumatera, orang Batam, bekamlah tiap bulan. Jangan cuma minum pil untuk membersihkan darah, mengencer darah, ini bahaya. Buang darahnya, gimana caranya? Dibekam. Karena makanannya itu santan-santannya, masya Allah, ya. Gulai apa namanya? Gulai cincang apa? Masya Allah. Sayang nggak sama badan? Ya, suka tengkuknya suka berat. Nah itu cuma bisa dibekam, Pak. Dipijit nggak bisa, dikasih obat nggak cukup. Itu cuma bisa dibuang. Nabi Muhammad SAW setiap kali terasa berat bagian kepala, belakangnya atau punggungnya, maka beliau berbekam. Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun di hadis Nabi diberikan hari-hari bekam, tapi bagi beliau hari bekam itu bukan hari A, B, C, D. Hari bekam itu hari di mana punggung kepala terasa berat, langsung dibekam. Jadi Nabi mengatakan, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu berobat dengan cara dua hal. Yang pertama dengan bekam, yang kedua dengan madu. Ini madunya madu apa, Pak? Madu yang asli atau palsu? Madu yang kalau dibawa pulang ibu-ibu marah, ya. Baik, kalau itu bikin kepala tambah pusing gitu, ya. Sungguh aneh orang Indonesia, banyak hutan di negeri ini tapi madunya impor. Ya, tubuh kita ini cocoknya dengan hasil negeri ini. Tapi kalau mungkin sudah pernah ke luar negeri, cocoknya memadu yang lain. Jangan senyum-senyum, Pak. Kayaknya salah paham nih. Nah, kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, adinda-adinda yang masih muda, mulailah makan yang sehat. Mulailah kalau setiap bulan itu bekam. Kami kawan-kawan di Ribat yang ikut majelis, itu semuanya wajib dibekam. Mau laki, perempuan, ikhwan, akhwat, bekam, wajib. Kenapa? Ternyata Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Jibril pernah mengatakan, ya hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar mereka berbekam. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebut bekam itu pengobatan langit, asyifa as-samawi, pengobatan dari langit. Ya, coba aja, Pak, ya. Kepala berat dibekam, beres tuh. Tapi kalau beratnya di sini, nggak bisa dibekam, Pak. Kalau di sini itu sakunya harus diisi itu kayaknya. Tapi kalau di belakang sini yang berat, saku tebal, saku tipis, dikeluarin aja pakai alat bekam. Nah, coba dirutinkan dari sekarang. Rasakan nanti kalau umur 40 atau yang sudah di atas 40, rasakan tiap hari, tiap bulan punggung kita terasa tidak capek, ya. Ayahanda saya umur 66, 67 mau vaksin, biasa orang Padang, orang Minang, suka teh talua, suka rendang, suka gazebo. Karena suka gazebo jadi nggak jelas. Itu tensinya 220. Mau vaksin diizinin nggak sama dokter? Dokter bilang pulang lah, Pak. Pulang. Ingat, saya bilang tiap bulan, Pak. Tiap bulan ngapain? Dibekam. Maka dibekamlah beliau hari itu. Besok datang lagi, langsung turun normal seperti orang biasa, 120, 130. Dibekam kan dipijit dulu, dibuang dulu darahnya. Dikasih obat nggak turun, tapi kalau dibekam turun. Ajib tuh, luar biasa tuh. Jadi mau kita divaksin berapa kali nggak apa-apa, Pak, yang penting rajin dibekam, kan keluar lagi darahnya. Kata orang beberapa vaksin itu bikin beku darah, tenang aja, ada pengobatan ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang makan Allah, satu kali
ada dua jenis orang datang ke Nabi musim puasa. Yang satu, orang yang sudah sepuh datang, ya Rasulullah, bolehkah aku jika berpuasa lalu peluk-peluk istriku, bermesraan dengan istriku? Kata Nabi, "Naam, boleh." Datanglah anak muda baru menikah, minta izin, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bermesraan dengan istriku?" Nabi bilang, "Enggak boleh." Oh, ternyata yang ini darahnya sudah lemah, yang ini darahnya masih strong. Kalau kenapa-kenapa nanti kan gawat, harus bayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, atau cari budak. Zaman sekarang mau cari budak kemana? Atau ngasih makan 60 orang miskin. Namanya kafarah, menebus kesalahan. Berarti memang ada persoalan di darah itu, Bapak Ibu. Jadi yang tanyain bapak-bapak ini, mau nikah lagi nggak Pak? Tapi kalau yang samping saya bilang mau nikah lagi. Nabi SAW mengisahkan kepada kita bahwa Nabi Isa ketika diangkat umurnya sekitar 32 atau 33 tahun. Umur saya lebih dikit Pak, udah 35 mau 36 ini. Jadi lebih tua dikit dari muka Nabi Isa. Jadi Nabi Isa sekarang kalau kita ketemu umur 32, ternyata itu umur orang paling aktif, bekerja paling sibuk, karir sedang menanjak, semangat bekerja pun nggak bisa kayak udah lebih hebat dari robot lah. Umur segitu, kalau disuruh nikah udah sat juga tuh. Tapi Nabi Isa belum sempat menikah sudah diangkat ke langit. Nanti semua kita kalau diizinkan Allah masuk surga, umur kita seumur Nabiullah Isa, umur 32 atau 33 tahun. Jadi tenang Pak, nanti kita seumuran. Saya manggilnya bukan Pak, saya manggilnya Bro, Mas Bro. Satu laki-laki di bumi boleh menikahi 4 istri, benar kan? Di akhirat jangankan 4 istri, 1000 istri ya boleh. Tenang Bu, nggak ada di situ cemburu, nggak ada. Cemburu nggak laku, yang cemburu nggak masuk surga. Nggak ada cemburu di sana, di sono. Maka mumpung masih boleh cemburu aja di sini. Ya Bu ya. Laki-laki diberikan kekuatan, satu orang 100 laki-laki biasa, bahkan 200 laki-laki biasa. Kalau satu laki-laki boleh nikah dengan 4 kali karena itu. Nanti Pak sabar. Kalau sekarang semangat kuat, badan tak kuat. Saya bertemu orang umur 60, Masya Allah, apa kata dia? Aku nih nikah lagi juga kuat Bro, kata saya. Oh gitu Pak, ternyata pakai obat kuat. Oh di surga nggak ada. Itu jantungnya hancur ntar Pak, ginjalnya hancur. Pernah dengar nggak orang, mohon maaf, lagi asik-asikan melakukan hubungan spesial dengan yang aja tahu pasangannya bukan, mati karena minum obat kuat? Gak usah, bekam aja ya, percaya mas, bekam aja, badannya sehat, badan sehat, darah mengalir. Insya Allah laki-laki ini, mohon maaf ibu-ibu ya, laki-laki ini nggak ada menopausnya. Menopausnya kalau stroke aja, stroke full. Kalau stroke ringan masih kuat. Biar nggak terjadi itu di masa depan, kurangi makan-makan yang tidak benar. Maka Nabi diperintahkan Allah, kulu, makanlah yang mana? Yang halal dan thayyib. Nggak cukup halal, harus juga thayyib. Jadi tuh kemarin kita di rumah Pak Haji Novi dihidangkan makanan
katanya namanya anduk ya, benar namanya itu, tapi nggak bisa dipakai pas mandi ya. Apa namanya itu, benar? Babat. Kalau di Jawa babat itu kan dijadiin sup. Di sini udah babatnya masalah, kuahnya lebih masalah lagi, santan lagi. Itu kalau badannya kurang-kurang sehat Pak, langsung tuh naik tensi gitu ya, nggak toyib. Maka coba dengar kata dokter, Pak, jangan makan ini. Tapi biasanya kalau dokter yang ngomong Bapak Ibu terima ya, kalau ustadz ngomong terima. Hah? Allah mengatakan kalau makan yang halalan toyiban, jangan cuma halal, toyib juga. Kerupuk gede, sudah ini kerupuk, bener nggak? Pas digigit kempes, masukin celupin ke kuah kempes, dia halal, tapi jangan banyak-banyak ya. Saya mau tanya, ini kalau ada dokter, nasi itu toyib nggak dimakan sering-sering? Ternyata 1 sendok nasi kita, bukan nasi biryani, nasi kita ini glukosanya tinggi. 1 sendok nasi sama dengan 1 sendok gula. Udah begitu makannya sehari 3 kali. Nabi SAW makan cuma 2 kali sehari. Paginya sarapan Rasulullah pakai kurma. Kita nggak mesti ikut kurma Pak. Mungkin pisang ya, mungkin buah, tinggal disesuaikan dengan tubuh kita. Bapak Ibu ini kalau ada kurma kan jadi kue hidangannya, silakan dimakan Ustaz, udah kayak kue. Apalagi ada kurma ajwa, kurma yang secara fisiknya tidak enak tapi secara toyibnya sangat enak. Itu cocok tuh Bapak Ibu yang sudah nabung gula bertahun-tahun ya. Kurangi nasinya, makan itu kurma ajwa. Tidak semua kurma juga baik. Ada kurma yang gulanya bahkan lebih dahsyat daripada nasi. Apa tuh namanya? Sukari ya? Dia halal tapi tidak thayyib. Nah Bapak Ibu, di umur yang sudah di atas 30, 40, 50, 60, coba kurangi tabungan gula di badan. Bapak Ibu ini sudah manis-manis, wajahnya sudah klimis-klimis, tahu klimis-klimis ya? Udah manis kok udah kurangin, karena itu tidak thayyib. Jika itu saja kita kurangi, apalagi khamar, tua, apalagi narkoba ya, yang halal nggak thayyib aja kita nggak makan kok, makruh makannya, apalagi meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam surah Al-Maidah ayat 4, 5 ya, disebutkan bahwa Allah hanya menghalalkan yang thayyibat. Yang dihalalkan Allah apa? Thayyibat uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian sesuatu yang sifatnya thayyib, baik. Jadi Allah itu tidak pernah mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya ada sesuatu yang tidak thayyib. Maka diharamkan babi, diharamkan. Biasanya di pasar-pasar tradisional ada orang jual darah beku. Itu penyakit Pak isinya, jangan dimakan itu. Apalagi ada kawan nggak mau ke dokter, minum herbal, cuma tidak pakai resep yang benar, hancur juga ginjalnya. Minum habatus soda 5 sekaligus. Coba aja rasain Pak, pinggangnya sakit nggak? Kalaupun kita tidak mau ke dokter, maunya kemudian pakai herbal, jangan buat resep sendiri, tetap datang ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, datanglah ke ahlinya. Ada kawan ustaz, biasa orang minta dia hembus air sama dia, sembuh. Kali ini Allah dia diuji ini kawan,
sakit. Ketika sakit, nggak mau datang ke dokter. Apa kata dia? Apa kata orang? Itu orang sembuh pakai hembusanku. Ya, sembuh. Sekarang yang tukang sakit. Gimana caranya? Gengsi, ya. Pengen disebut orang sakti, ustadz yang hembusannya bisa menyembuhkan. Giliran sakit tidak mau berobat, tambah sakit. Ternyata terbersit di hatinya pengen disebut orang kayak wali nggak perlu berobat. Emang begitu ya, wali nggak perlu berobat ya. Nabi kalau sakit pun masih berobat, Pak. Tadawu ibadallah, berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah, kualitasnya hasan. Ini perintah Nabi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada namanya syahwat yang zahir, ada syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang zahir, mata suka melihat yang cantik-cantik, yang gagah-gagah, telinga senang mendengarkan aib, mulut ini suka ngomong yang ya begitulah, lidah ini suka makan yang enak. Itu syahwat zahir. Badan, tangan, itu semuanya suka syahwat yang zahir, keinginan zahir. Ternyata ada namanya keinginan yang tersembunyi, syahwat tersembunyi, ingin disebut mengamalkan sunnah, maka dia minum herbal aja, nggak mau ke dokter. Padahal kalau Nabi hidup hari ini, kira-kira Nabi membolehkan nggak ikut ke dokteran, ikut para dokter, boleh nggak? Gimana ayo kira-kira? Saya mau cek, Pak. Ada yang ngerti sejarah Mekah nggak? Tahu sejarah Bekam? Ternyata Bekam itu diadopsi baginda Rasulullah SAW dari India. Gimana kira-kira? Nabi Muhammad SAW menganjurkan orang mengkonsumsi kis atau kisul Hindi. Hindi artinya apa? India. Tapi Hindi ini juga berarti negeri Nusantara, karena Indonesia dulu disebut India Belanda atau India Timur. Saya cek di kitab-kitab jadul, kitab-kitab lama, negeri kita ini disebut dengan Al-Hind Al-Aqsa. Oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi disebut Aqsa Al-Hind. India, apa istilahnya? India ujung, India udik. Nah ini kita nih, bedanya sama India he, hidungnya mancung ke dalam. Ya, bener ya. Paling cuma beberapa yang hidungnya mancung keluar nih. Ya. Udah begitu ditutup lagi pakai masker, dia tambah hilang. Dinar, ini bukan kesehatan. Dinar itu transaksi, alat transaksi yang digunakan Rasulullah SAW mengadopsi apa yang sudah dipakai oleh orang Romawi Persia. Berarti Nabi ini terbuka nggak orangnya? Boleh nggak kita menghidupkan kembali dinar? Boleh. Tapi sekarang udah ada alat tukar baru. Di Indonesia ada rupiah, di luar sana ada dolar, ada euro, bahkan sudah ada nama macam-macam ya. Ini masih dikaji banyak ulama nih, kripto. Ya, ada kan saham kripto ini ulama kita lagi berdebat ini hukumnya apa itu. Ya. Kalau saya punya pandangan sendiri, tapi saya nggak boleh sampaikan di depan umum ya. Saham di zaman Rasul nggak ada, tapi Rasulullah SAW dulu mengadopsi dari luar. Kira-kira Nabi ini canggih nggak? Canggih nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ini pakai baju buatan mana ini? Model apa itu Pak? Model Cino. Cuma sudah dibuat di Bandung ya, dibuat di Tasik, nyampe ke Batam.
Nabi SAW pakai jubah Bahrain, pakai jubah Rum, jubah Romawi, pakai jubah Ethiopia, jubah Yaman. Ini Nabi ini orangnya fleksibel. Ini katanya ikut sunnah, bajunya lusuh. Enggak, Rasulullah itu bajunya berganti-ganti, bagus. Mustawradat, diimpor dari luar. Wah, sunnah nggak pakai baju impor? Bukan sunnahnya ngimpor, sunnahnya ganti, bajunya fleksibel. Ini saklek, ini baju sunnah. Baju sunnah itu yang nutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak buka aurat. Itu disebut baju sunnah. Boleh model apa aja. Coba diulang. Baju sunnah itu apa? Tidak buka aurat, tidak transparan. Transparan itu apa? Bayang. Tiga, tidak ketat, berarti longgar. Enggak mesti juga gede, maksudnya longgar, enak, nyaman dipakai. Cuma kan bapak ibunya pengen kelihatan seksi. Swag sih, swag. Apalagi? Udah. Coba diulangi. Tidak buka aurat, tidak transparan, tidak ketat. Kayaknya ada yang kurang. Oh, diulang lagi deh. 4T deh, 4T. Tidak buka aurat, tidak transparan, tidak ketat. Apa yang kurang nih? Gak mahal ya. Tidak menyerupai lawan jenis di tempat tersebut. Suatu kali ada orang pakai baju, tapi bajunya beda dengan baju orang Mekah. Saat itu Ibnu Abbas sedang hadir di kota Mekah. Kata beliau, pakailah bajunya orang Mekah, libas ahli Mekah, biar kamu gak dipelototin orang. Di zaman itu orang Mekah bajunya belum banyak, mirip-mirip kayak sekarang. Ibu-ibu kalau datang ke sana pakai mukena dari Indonesia, pasti dipelototin sama mbak-mbak Mekah, mbak-mbak Arab. Karena baju perempuan Arab itu 3 aja, hitam, terus hitam, dan hitam lagi. Dulu saya jalan sama istri saya di hotel di bawah tower itu. Dia pakai mukena batik warna hijau, tapi ada motif batiknya. Pas kita lewat dipelototin sama cewek-cewek Arab, saya udah GR. Kayak aku diperhatiin. Masa hidung pesek kayak kita diperhatiin mereka kan? Ternyata enggak, mereka perhatiin mukena orang kita. Kok bagus ya? Saya baru sadar ketika kita ke Turki, orang mbak-mbak, uni-uni, ibu-ibu ini kan senangnya jilbab ala Turki. Ternyata di Turki orang senang jilbab kita bergo, apa namanya? Bego apa bergo? Bergo ya. Itu mereka senang sekali. Tapi mereka kalau pakai tetap cantik. Kalau kita udah pakai jilbab mereka, tetapnya hidung nggak maju-maju, muka nggak tirus-tirus juga jadinya. Ya begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bergo harga 20 di sini, di sono bisa 5 kali lipat. Kawan saya ada orang sana. Bapak Ibu yang melakukan Allah, di Turki laki-laki pakai kopiah begini di masjid aneh. Cuma imam masjid pakai serban. Orang biasa di luar-luar tuh enggak, itu dilarang bahkan kalau pakai tutup kepala. Apalagi di kampus-kampus, di kantor-kantor, itu dilarang keras. Di Turki itu maulid pun diatur, nggak boleh bikin maulid kalau ada izin. Di Indonesia maulid tiap hari 40 hari 40 malam juga boleh ya.
Bener nggak? Nikmatnya hidup di Indonesia. Saya nggak tahu di jiran kita gimana ya. Apakah maulid boleh tiap hari? Mungkin boleh, tapi jangan berisik-berisik, jangan nutup jalan mungkin. Di Indonesia itu boleh tutup jalan. Ya, kalau polisinya larang, bisa polisinya ditutup. Dahsyat itu orang Indonesia itu ya. Santai, tapi sedikit diganggu kesantaiannya, bisa langsung tegang, beringas langsung. Pak polisi aja kemudian harus mundur, teratur. Hidup negeri paling santai, al-faragh. Maka saya menerjemahkan ni'matani, dua nikmat yang jarang kamu sadari syukuri. Al-faragh, nikmat santai. Dan nikmat itu ada di negeri kita. Udah pandemi begini, kita masih santai. Karena santai itulah muncul imunitas yang kuat dalam badan. Kalau tegang, Masya Allah. Masih ingat gak zaman-zaman tegang awal-awal itu? Justru orang sakit itu karena dia tegang. Ya, ini pulang-pulang insya Allah sehat ya, amin. Insya Allah, apalagi udah sholat, udah duduk di masjid, kata malaikat. Jadi malaikat nih sekarang, Bapak Ibu, dari tadi nggak berhenti doain Bapak Ibu nih. Allah marhamhu, ya Allah turunkan rahmat kepada hamba-Mu ini. Allahumma shalli alaihi, ya Allah berkahi dia. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Madama fi musalla, selama dia masih duduk di tempat sholatnya. Ya, ini kan tempat sholat kita semua. Dari tadi Bapak Ibu nggak sadar kan didoain malaikat. Itulah yang membuat energi rohani kita bawa pulang. Orang yang sering ke masjid lebih sehat daripada orang yang menahan dirinya di rumah. Maka alhamdulillah sampai sekarang nggak ada klaster masjid. Alhamdulillah nggak ada itu. Kan justru tambah kuat. Ada masa kalau kepala ini di atas terus gampang sakit kita, dan dia harus sujud supaya darahnya turun, dingin, sejuk. Bapak Ibu yang bukan Allah, inilah nikmat jadi orang yang tinggal di Nusantara, nikmat santuy. Ya, alhamdulillah, syukuri Pak. Ini kaya ini. Bapak tinggal di Jepang, Masya Allah. Manusia udah kayak robot manusia. Maka orang Jepang tuh buat film, pindah ke desa-desa, khayalan itu nggak ada. Mereka membayangkan tinggal di desa-desa. Kalau kita kota sama desa, bedanya gedung, belakang gedung udah kayak kampung. Jakarta Pak, Selipi, apalagi sebut semua gedung-gedung itu nggak jauh dari sana udah perkampungan. Jakarta itu sholawatannya tiap malam, maulidatnya tiap malam. Saya datang ke satu tempat, saya tanya, di sini nggak pernah lockdown Pak? Lockdown apa kamu? Katanya bid'ah. Kami di sini orang maulid tiap pekan kita maulid, nggak tahu pandemi nggak pandemi, maulid. Masya Allah. Tapi pakai masker ya. Memang kalau maulid pakai masker nggak enak Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya mau gimana lagi? Kata mereka, yaudah kita ngalah. Maulid pakai masker, kita pakai masker. Cuma jaraknya sama aja. Satu kali saya pulang kampung Pak, diundang ke masjid kampung saya, masjid kampung ibu saya. Ibu saya tinggal di Payakumbuh, nama kampungnya Tanjung Gadang. Saya diundang ke sana. Itu bukan diundang, pulang kampung. Ternyata wakil pejabat nomor 2 di kota datang. Sholatnya dempetan nama kita. Waktu pengajian nanya dia, Ustaz, pertanyaannya ternyata menguji, mau mempermalukan saya di depan. Intinya apa? Kenapa Ustaz nggak pakai masker? Intinya itu. Kita kan lagi pandemi. Saya nggak tahu kalau dia itu orang nomor 2 di kota. Saya cuma bilang, maaf Pak, saya punya dokter rujukan lain. Mazhab kita beda. Mazhab saya bukan mazhab pakai masker. Orang pakai masker, orang sakit. Waktu itu masih perdebatan pakai masker. Waktu itu. Habis itu diam ya Pak.
Mau pulang minta salaman lah. Orang lagi social distancing kok minta salaman. Tapi begitulah. Jadi ternyata kita ini ngikut protokol pun cuma nutup hidung aja. Ya, saya yakin tuh maskernya udah berumur berhari-hari juga tuh. Nggak sehat Pak. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan sesuai dengan makna usia. Bagi imam-imam kita ahli ruhani, umur itu bukanlah setahun 2 tahun. Umur itu kullu nafasin tatanafas bih. Setiap nafas yang kau hembuskan, itulah umurmu. Yang pernah kena corona, terus saturasi oksigennya bermasalah, kurang dari standar, ngap-ngapan nggak? Bener? Gitu, kalau orang mau sekarat tuh. Pernah ngalamin sebagian? Ada yang sudah alumni di sini? Lulusan COVID, LC, LSEC. Oh, ini saturasi oksigennya berapa Pak? Oh enggak cek, sakti bener. Tapi sempat lemas. Itu kalau dicek oksigennya masalah itu. Dosen kami, guru besar kami, ya, Ibunda Khuzaimah, Profesor Doktor, mengalami hal itu. Dicek semua rumah sakit di Ciputat, di Jakarta Selatan, di mana penuh semua. Beliau udah mengalami tahu gitu. Di perjalanan, mungkin di situ beliau lewat. Saya nggak ingat ceritanya, tapi yang penting saturasi oksigen itu terjadi. Berarti emang ada virusnya. Walau alam sih nggak ngerti juga, nggak pernah lihat soalnya. Kata orang virus itu mukanya, kepalanya kayak apa itu ya? Nggak ada juga rambut yang begitu ya, kayak rambutan ya. Jadi itu namanya virus rambutan. Setiap nafas ini adalah umur. Maka syukurilah setiap nafas. Ada yang dulu pernah sesak napas butuh oksigen bantuan, bukan karena corona, ada. Baru sadar kalau oksigen itu mahal. Kalau sekarang kita ini kan ada kelembapan di udara, benar nggak? Kalau orang normal bisa menyerap, tapi kalau orang sakit dia nggak bisa, dia ngap-ngapan, dia butuh oksigen murni. Itulah umur. Umur itu ada di nafas naik, nafas turun. Coba lihat orang sakarat, apa yang terjadi sama mereka? Nafasnya naik turun, gitu ya. Itu orang sakarat. Itulah umur dia. Itulah umur, pecahan umur terkecil ada pada nafas. Nafas ya, sekian kali. Kalau kita nafas itu berapa detik Pak? Abu Hurairah pukul rata, anggap saja nafasku 12.000 setiap hari, maka aku bersolawat, bersedekah, bukan sedekah ya, bertasbih, kata beliau, isnatai asyara alfan, 12.000 setiap hari. Jadi setiap mau tidur Abu Hurairah zikir 12.000, karena menurut beliau selama itulah dia bernafas. Abu Hurairah. Kalau abu-abu sekarang membid'ahkan zikir begitu, abu-abu. Dengan ini maka mari kita syukuri umur yang ada. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, yang sampai umurnya balik cukup 40 tahun matang, dan dia mengatakan Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bimbing aku, limpahkan rasa syukur ke dalam diriku. Doa kita seperti itu ya. Jadi setiap hari Pak coba doa, ya Allah bimbing aku mensyukuri nikmat. Bahasa Arabnya auzi'ani an ashkura ni'matak. Ya Allah bimbing aku untuk bisa mensyukurimu. Jadi kita bisa syukur pun Allah yang bimbing. Maka jangan minta pahala dari amal. Kenapa? Karena kita bisa beramal karena Allah yang gerakkan. Semoga yang hadir ini diberikan sifat syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa tanya jawab nih? Ada yang titik pertanyaan.
Ustaz akhir zaman, maksudnya apa ini? Bagaimana pandangan Buya tentang seorang ustaz yang ceramahnya selalu memprediksikan terjadinya hari kiamat, tapi selalu meleset? Waduh, bapak ini tega juga nanya nih. Padahal statementnya selalu disertai dengan dalil-dalil yang katanya itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menyikapinya? Mukmin itu nggak pernah jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ini kawan udah jatuh berkali-kali. Cuma retorikanya dahsyat. Sekarang karena dalil sudah tidak kuat, pakai mata batin. Menurut mata batin saya, emang bisa begitu tentang kiamat? Tidak bisa begitu ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Besok itu gaib. Enggak usah besok, parahnya gaib. Tidak ada yang tahu masa kegaiban itu kecuali Allah. Hatta Nabi Muhammad diberitakan bahwa Mekah akan difutuh, ditaklukkan. Turun ayatnya tahun ke-6. Ternyata baru qabul, baru wujud tahun ke-8. Nabi Muhammad aja nggak terang oleh beliau. Dikabarin iya, waktunya nggak tentu. Kiamat itu pasti, waktunya tidak tentu. Kiamat itu mirip dengan kematian. Dia pasti datang, tapi kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Tetapi kekasih-kekasih Allah biasanya dibisikkan kalau waktunya sudah dekat, tapi tidak diberikan waktu yang detail. Cuma indikator-indikator di hadis ini bisa kita pakai, namun tidak boleh memastikan. Saya pun punya prediksi, Pak, berdasarkan hadis Nabi, pakai hadis juga. Tapi itu kan pemahaman saya bisa jadi salah. Dia salah nggak minta maaf kepada Allah, nggak minta maaf kepada umat yang sudah panik karena 15 Ramadan tidak terjadi dukhon. Masih ingat? Tahun lalu ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu? Tahun lalu orang Batam panik. Enggak serius. Enggak serius maksudnya. Ngaku aja ikut panik ya. Saya tiap hari waktu itu dapat WA, capek juga balasnya, kita diemin aja. Hadisnya udah jelas palsu, masih dipakai. Tanda kalau dia nggak ngerti ilmu hadis. Ngerti bahasa Arab ya, nggak ngerti hadis. Ilmu hadis itu bukan setiap orang yang gelar LC ahli hadis, Pak. Tidak semua orang gelar SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama maksudnya. Itu ngerti hadis, nggak semua doktor MA, LC, MA ngerti hadis. Hadis itu satu fun, suatu ilmu yang mesti diseriusi dari ahlinya, dan gak boleh setengah-setengah, bertahun-tahun harus bolak-balik buka kitab terus. Karena dia gak ahli hadis, dapat berita begitu, percaya aja, sama statusnya kayak orang awam. Jadi ustadz kalau gak ngaji hadis kepada ahlinya, cuma tahu ilmu hadis tapi tidak tahu ilmu takhrij, ilmu meneliti sumber hadis, sama aja kayak kita-kitanya. Ya, ternyata hadisnya dhaif jiddan, bahkan matruk, semi palsu, dipakai karena nggak ngerti hadisnya. Ya, saya nggak tahulah siapa yang Bapak Ibu maksudnya, tapi yang sampai ke saya kira-kira begitu. Selalu ada laporan. Belakangan kita dengar dia nyebut kata batin, ya? Ya salah. Bapak Ibu, tanda akhir zaman itu banyak hoax. Karena hoax itu bahasa Arabnya dajjalun. Dajjalun ini kalau sudah banyak namanya dajjal. Sebelum si dajjal itu keluar, muncullah korban-korban hoax ini. Jadi hoax terbesar di alam semesta inilah zamannya. Mulai dari hoax Covid, hoax vaksin, hoax anti vaksin, hoax pro vaksin, hoax pro virus, hoax antivirus. Jadi hoax lawan hoax. Kasusnya sedikit, beritanya besar. Berita itu kan bisa dibuat-buat. Orang sudah aktivitas biasa, giliran mau akhir tahun, diulang lagi ya, panik lagi ntar. Ya, suka-suka kalian lah ya. Jadi sepertinya sekarang begitu, hoax dilawan hoax. Kalau hoax lawan hoax ini apa? Hoax.
Gak enak banget. Jadi tidak semua orang pakai dalil pemahamannya benar, ya. Siapakah Dajjal pada waktu kecilnya? Nggak ada KTP-nya soalnya. Dajjal waktu kecilnya bernama Musa bin Sam'un. Musa itu artinya son of water, ibnul ma, bocah air, anak air. Itu arti daripada Musa. Maka ada dua Musa dalam sejarah Al-Quran. Ada Musa Samiri, ada Musa bin Imran. Musa Nabiullah, Musa La'natullah. Ada dua. Jadi nama kecilnya Dajjal apa? Musa. Makanya Nabi Musa ketemu Musa, nggak manggil Musa, manggil nisbatnya Samiri, karena dia dari kampung Samara, si Dajjal ini. Makhot buka ya Samiri, ada apa kamu wahai Samiri? Dia nggak bilang Musa, kan Musa nama ini dia, ya. Apa kaitannya dengan surah Al-Kahfi yang faedahnya menjaga pembacanya dari fitnah Dajjal? Bagus, ya. Banyak yang bingung, apa hubungannya Al-Kahfi sama Dajjal? Dajjal itu raja hoax. Hoax yang paling parah adalah hoax tauhid. Nanti ada masa paceklik. Kalau mengikuti sejarah Nabi 3 tahun, mungkin nanti juga 3 tahun baru dia keluar. Saat dia keluar lamanya 40 hari, 1 hari sama dengan setahun. Berarti rasanya berapa tahun? 40 tahun. Lama atau sebentar itu? Saya aja belum sampai 40 tahun, udah lama sekali hidup rasanya. Mau kembali ke masa kecil udah nggak bisa, udah punya anak kecil. Al-Kahf itu rahasianya ada di awal, di tengah, di akhir. Awal, tengah, akhir. Awal tentang ilmu laduni, min ladunka rahmatan. Tengah, kisah Nabi Khidir, kisah Ashabul Kahfi, Ya'juj Ma'juj, 3 tuh. Terakhir tentang syirik, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ternyata itu inti daripada surat Al-Kahfi, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Nanti Dajjal keluar, awal-awal dia mengaku sebagai wali, lama-lama jadi nabi, lama-lama jadi Tuhan. Nah, nanti karena air tidak turun, dia turunkan hujan, karena dia punya pasukan iblis. Iblis disuruh mengarak awan. Bapak Ibu baru dengar mungkin bahwa iblis itu yang bersayap tinggalnya bukan di pohon, bukan tinggal di goa, bukan di air, tinggalnya di awan. Jadi kalau ada orang yang mengalami pengalaman dibawa ke alam yang ada awannya, oh itu dibawa ke alam jin itu. Dikira masuk ke alam langit, padahal itu langit-langitan, ya, langitnya iblis. Karena iblis itu nggak bisa tembus ke langit pertama sejak Rasulullah SAW lahir, ya. Gitu ya, dari Taki Batam. Ada dua nih. Zikir bagaimana yang dapat membuat hati kita lebih dekat kepada Allah? Zikir yang membuat hati kita dekat, zikir yang sesuai zahir dengan batin. Lidah baca apa, qalbunya ikut mengiyakan. Sejalan zahir dan batin, maka zikirnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menata hati agar mengurangi bisikan-bisikan negatif dalam hati? Pertama, bertawuzlah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dari siapa? Dari syaitan yang bernama Khannas. Jadi yang membisik-bisikan di qalbu itu namanya Khannas. Langsung sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biismihi Khannas. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang bernama Al-Khannas. Kabur dia Pak langsung, insya Allah. Yang kedua, belajar tauhid yang benar. Yang ketiga, belajar fikih, jangan terlalu ketat.
Karena belajar fikih terlalu ketat membuat was-was. Belajar fikih itu yang santuy, ya, yang bisa kita bermanuver. Mazhab ini kan banyak, tinggal dipilih mana yang relevan untuk zaman ini. Bagaimana cara mendapatkan qalbu yang muttaqin? Dimulai dari awal ayat, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Supaya qalbu dapat rahasia takwa, hilangkan raib. Apa arti raib? Ragu, jangan ragu kepada Allah. Yang kedua, hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk. Petunjuk itu bagi orang bertakwa. Takwa itu kata Nabi ada di dalam dada. Maka carilah ilmu tentang yang di dalam dada ini. Bukan cuma ilmu berpakaian, ilmu zahir, tapi ilmu tentang rohani. Bagaimana cara hidup agar bisa husnul khotimah? Maksudnya apa nih? Bagaimana cara hidup agar bisa mati husnul? Sebelum tidur, buanglah semua kebencian. Bangun tidur, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, dan semua makhluk. Itu aja. Mau yang ringkas kan? Kalau mau banyak ada lagi. Yang banyak baca la ilaha 70.000. Pasti gak mau. Apakah boleh nama ruh diketahui? Boleh diketahui. Cuma yang tahu nama itu cuma wali-wali Allah yang pangkatnya disebut Al-Ghaus. Ada orang lain boleh tahu, ya. Cuma yang memberitahu siapa gitu. Karena banyak juga orang menyebut nama ruh, tapi nama-namanya kok nama-nama Jawa, nama-nama Melayu, disebut nama gaib lah, nama ruh lah, ya. Namanya Wicaksono, nama batin saya Wicaksono. Itu bukan wali itu yang ngajarin itu, ya. Karena wali pasti Arabik ngomongnya, ya. Karena bahasa surga itu bahasa Arab. Walaupun hadisnya dhaif, tapi adakah yang lebih mulia dari Quran? Ada nggak? Nggak ada. Ya Quran bahasa Arab, berarti di sono bahasa Arab. Cuma bahasa Arab sono lebih dahsyat dari sini. Malaikat-malaikat itu pakai bahasa Quran, tapi bahasa Quran yang masih murni, bukan bahasa Arab sekarang ane ente, ya. Kif halak? Mush ziyar, nggak gitu-gitu. Tapi bahasa yang masih murni di sana. Baik, sudah 6 lewat 4. Semoga yang hadir kita ini semua ditetapkan di sisi Allah menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang husnul khatimah, hamba yang di qalbunya tidak ada kebencian kepada hamba-hamba Allah. Allah marzuqna hubba. Ya Allah, berikan kami cinta kepada Engkau, tumbuhkan rasa cinta dalam batin kami. Ya Rabb, yang maha mencintai, yang maha mengasihi. Di dalam kalbu kami ada kebencian, ada kekesalan, ada dendam. Maka dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah, hapuslah semua keburukan-keburukan itu. Ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah kami yang hadir. Sayangilah orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam cinta kasih-Mu, tetapkan hati kami dalam agama-Mu, tetapkan hati kami mengingat Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.